sambungkan kepala. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pemeliharaan yang Kau berikan buat keluarga kami dan kami berbangun tubuh yang sehat, dan kami belajar menjadi murid yang baik, bahkan kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kami mau belajar melakukan firman Tuhan dengan baik. Kami menaikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, dan lembutkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari kita sama-sama membaca Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 ayat pertama sampai ayat 22. Yesaya pasal 60 ayat pertama sampai 22. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu lelaki datang dari sejauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, untuk unta muda dari Media dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba dan akan membawa emas dan temannya, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedat akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nabayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya itu akan dipersembahkan dan semesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyamakan rumah keagungan. Perhatikan ayatnya ke-20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang atas abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang benar, mereka memiliki negeri untuk melama-lamanya. Mereka sebagai tangkopan yang kutanam sendiri, untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Puji Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan pada ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Firman Tuhan mengajar kepada kita pagi ini, bangkitlah. Kalau kita lihat lawan daripada bangkit itu tidur. Orang yang tidur gelap, dan ketika bel berbunyi, ada suaranya, orang itu yang peka, dia akan bangkit. Tapi ada orang yang nggak peka, sekalipun suara geledek dia tetap tidur. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kita, bangkitlah dari tidur ke tidur rohani. Kita tahu bahwa kita hidup di akhir-akhir zaman. Jangan kita tertidur rohani ke keadaan zaman. Ada situasi yang tidak menentu. Kalau kita lihat bagaimana yang terjadi di India, nggak disangka, nggak diduga. Kita saya membagikan berita di televisi, ngeri sekali. Bagaimana mayat-mayat
yang harus dibakar, bagaimana rumah sakit sudah tidak nampung, bagaimana mereka sudah menjerit, bagaimana dihadapi. Dan kalau kita lihat sini betapa dekat ini suara Tuhan melalui keadaan ini hadapi. Betapa kita jadi anak Kristen, anak-anak Tuhan bangkit dari ketiduran rohani. Bangkit dari ketiduran rohani supaya apa? Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemudian Tuhan berkata, Tuhan mau kita jangan tertidur rohani, kita jadi terang, menjadi contoh terang. Sebagai umat Kristiani jangan tertidur rohani, malas doa. Hari ini saya bangga dengan saudara. Pagi-pagi sebelum saudara menghadapi Senin, saudara mencari Tuhan, bangkit lebih awal, bangun lebih awal. Saudara kita, tetangga kita dengan suara azan langsung bangun, kita masih tidur. Ayo bangun, bangkit, supaya menjadi contoh, menjadi terang. Jangan jadi orang Kristen malas doa, jangan sibuk dengan urusan dunia. Dia pikir hari ini dia tinggalkan doa, gak perlu doa, saya akan cari uang. Ingat, rezeki datang dari Tuhan. Ya, ingat, berkat dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati, apa yang saudara kerjakan sia-sia. Ingat Mazmur firman Tuhan 127, bangun pagi-pagi, sebab Tuhan memberikan rezeki. Maka Tuhan mau kita bangkit, bangun dari tempat ketiduran rohani, menjadi teranglah, menjadi contoh. Kenapa firman Tuhan harus menjadi terang? Kita tidak ada terang. Kalau saudara mati lampu, saudara gelap, tubuh saudara akan nggak kelihatan. Ya. Semakin gak ada terang, gelap gulita, saudara nggak kenal orang siapa di hadapan saudara, siapa datang di hadapan depan saudara. Saudara hanya merangkak-rangkak atau dalam kegelapan. Tapi ada satu terang yang berkata, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Itu siapa yang bernama Yesus Kristus. Kita tidak terang ketika terang itu kita mau terima Yesus. Apa yang terjadi? Terang itu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan firman kepada kamu juga terang dunia. Kapan? Ketika kita menerima terang. Ketika kita menerima terang itu, kita disebut kamulah terang dunia. Nanti orang melihat terang dalam hidup kita. Kita menjadi contoh teladan dalam hidup orang banyak dunia yang penuh dengan jahat ini, kejahatan. Kita terang, ayo bangkit, jangan Kristen tidur, malas bangun pagi, ayo doa, jangan tidur terus. Gak perlu doa, siapa bilang Tuhan jauh, tapi jauhnya sejauh doa. Tuhan jauh sejauh doa. Semakin seorang dekat jauh dengan Tuhan, semakin jauh. Tapi kalau kita doa, Tuhan dekat. Ya, jadi contoh teladan. Kita sebagai orang tua, kita sebagai anak muda, kita sebagai ibu rumah tangga, utamakan Tuhan. Pagi-pagi benar sebelum matahari terbit sudah ada di kaki Tuhan. Selalu bisa atur waktu, atur pekerjaan, atur rumah tangga. Bisa dia memanage dengan waktu dengan baik. Sehingga orang melihat, anak kita melihat, suami kita melihat, istri kita melihat, tetangga kita melihat. Itu orang pagi-pagi sudah doa. Dengar suara doa, mungkin lembut doa kita, ya, tapi dia dari contoh teladan terang, kedengaran rumah tangganya selain doa, hidup yang terang, tidak ada kegelapan, tidak ada piring terbang, tidak ada kata-kata yang tidak baik karena terang. Tapi kalau tidak ada terang, apa yang terjadi? Ada kata-kata yang tidak baik. Surga yang di dunia nggak ada, dinikmatinya. Ya, kita belum ke surga, tapi surganya kecil di rumah tangga itu ada. Kalau surga di rumah tangga itu ada, orang melihat kagum kepada kita. Bukan kagum dengan kekayaan, tapi terang yang ada bahwa kita suratan Kristus yang dapat dibaca orang. Ya, suratan Kristus yang dapat dibaca orang. Orang akan melihat di kita suratan Kristus. Kita terang Kristus yang menyinari dunia yang gelap ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, kami yang tidur hari ini kami boleh bangkit. Kami yang ketiduran rohani boleh bangkit, disadarkan oleh firman Tuhan sehingga menjadi terang, jadi contoh teladan
Kristus boleh ada di hidup kami, menjadi terang dalam rumah tangga kami, buat tangga buat anak kami, suami kami, isi kami, lingkungan kami, tetangga kami, terang Bapa kita, kami hidup dalam terang. Di tingkah laku kami, perbuatan kami terang, dan kami berbisnis terang, dalam bekerja terang, sehingga kami melihat bahwa Kristus benar-benar ada di rumah hidup kami semua Tuhan. Sementara kami cari nafkah, sertai perjalanan kami, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan satu pribadi pun harus mengalami terpapar virus corona. Kami memanfaatkan protokol kesehatan dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Engkau Immanuel beserta hidup kami. Kami percaya firman-Mu dan amin. Sekalipun kami berjalan lembah kekelaman, Engkau tidak akan tinggalkan. Sebagaimana Mazmur 23:4, Engkau Immanuel beserta rumah tangga kami andalkan menang komisi yang menjadi andalan kami, sebagaimana Rahab terpihara keluarganya, anak benang misi. Siapakah Rahab? Perempuan surga. Engkau perhatikan, apalagi kami. Engkau juga akan perhatikan kami. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, isi kami, cucu kami, usaha semua kepada Tuhan. Dan pagi hari kami boleh menghadap Tuhan kembali. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka yang menjadi sekedar. Berkati kesehatan yang prima, mereka sebagai pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Berkati negara kami Tuhan dalam perang melawan virus corona, dalam masalah musibah yang terjadi, di kekuatan buat mereka semua. Kau tetap menyertai buat bangsa Indonesia yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Peristiwa vaksin semakin tidak ada yang tetap kena terpapar virus corona. Kalian mau divaksin, memberi kedengaran pada pemerintah, sebab firman entah ada wakil Allah sebagaimana Roma 13 ayat 1, dan semua demi kebaikan kami. Roma 13 ayat yang kami patuhi. Semoga kami melakukan dengan baik. Terima kasih Bapa dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, yang berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang, yang cinta Dia akan datang. Amin.